kiranya anak-anak semua bisa fokus, bisa tenangkan hati, bisa tenangkan dirinya, dan siapkan Alkitabnya, dan kita akan memulai chapel kita di saat ini. Untuk itu, sebelum kita mulai chapel ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi kami semua, hingga di saat ini kami boleh bangun di pagi hari menikmati hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami akan memulai chapel kami. Kiranya Tuhan mau berkati kami semua, berikan kami fokus supaya kami bisa mengikuti chapel ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, sebelum itu kita akan menyanyikan dua lagu. Yang pertama, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, dan lagu yang kedua yaitu Aku Cinta Yesus dalam beberapa bahasa. Ayo kita nyanyikan sama-sama, Mr. Komang musik. Mari kita berdoa.
anak-anak yang terkasih. Wow, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah bersuka cita ya. Nah, sekarang saatnya kita duduk dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi tidak ada yang berdiri atau berjalan-jalan ya. Dan satu lagi, apakah anak-anak sudah siapkan Alkitabnya? Sudah? Wah, Miss Teo juga sudah siap nih Alkitabnya ya anak-anak. Nah, baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita bersama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo semuanya. Ya, Mister akan pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu, berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, supaya kami mau menjadi seorang murid yang mau diajar dan mau bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati Miss Teo yang akan menyampaikannya bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, firman Tuhan pada saat ini, pada ibadah kali ini adalah tentang kemurahan hati ya anak-anak. Nah, firman Tuhan ini ada di dalam Alkitab. Alkitab kesayangan kita ya, yaitu ada di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tapi kita tidak akan membacanya semua ya anak-anak ya. Nanti anak-anak boleh membuka Alkitabnya dan membacanya bersama papa dan mama. Nah, kira-kira apa ya anak-anak yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pada saat ini dari Lukas 10 ini? Yuk, kita dengarkan sama-sama ya. Nah, anak-anak, ada seorang ahli Taurat yang bertemu Tuhan Yesus dan dia bertanya. Ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus begini, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, "Apa yang tertulis di dalam kitab Taurat?" Nah, lalu ahli Taurat ini menjawab, katanya begini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu." Wah, kata Tuhan Yesus, tepat sekali, benar sekali. Nah, sekarang lakukan seperti itu. Nah, kemudian ahli Taurat ini berkata, untuk membenarkan dirinya ya, dia berkata, "Kalau begitu, siapakah sesamaku manusia?" Nah, lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan untuk menjelaskan kepada ahli Taurat itu. Perumpamaan itu adalah suatu contoh atau gambaran ya. Nah, kita akan melihat perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada ahli Taurat itu. Juga untuk kita semua anak-anak. Yuk kita lihat videonya sama-sama ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, anak-anak, bagaimana pendapat kalian setelah melihat tayangan video tadi? Nah, anak-anak, di dalam video tadi kita melihat beberapa sifat orang ya, apa yang orang-orang itu lakukan. Kira-kira mereka itu siapa saja ya? Yuk kita lihat yuk. Yang pertama adalah siapa? Iya, penyamun atau penjahat. Dia tidak punya belas kasihan, dia kejam, dia menyakiti orang lain, lalu mengambil barang orang tersebut ya, lalu meninggalkannya begitu saja. Nah, orang yang kedua yang kita temui adalah orang yang disakiti tadi. Orang itu disebut sebagai korban, ya, korban perampokan. Jadi dia barangnya sudah diambil, sudah sakit semua badannya, sudah terluka, lalu dibiarkan sendiri, ditinggalkan begitu saja. Wah, pasti dia sangat takut dan sedih anak-anak ya. Nah, lalu yang ketiga, orang yang ketiga datanglah seorang imam. Nah, imam ini melihat ya, ketika imam itu sampai di tempat itu, dia melihat orang yang tergeletak itu, yang sakit ya, yang terluka ya. Nah, yang hampir meninggal ini, tetapi imam ini tidak menolongnya, dia pergi. Nah, imam ini sebenarnya siapa? Nah, imam ini sebenarnya adalah seorang pemimpin yang memimpin jemaat di bait Allah atau di rumah Tuhan atau di tempat ibadah seperti itu ya. Tapi dia tidak menolongnya. Lalu kemudian yang keempat, datanglah seorang Lewi. Di Israel itu, seorang Lewi itu pekerjaannya di rumah Tuhan atau di tempat ibadah. Apa yang dilakukan orang Lewi di tempat ibadah? Mereka mempersiapkan segala sesuatu, alat-alat atau korban yang mau dipakai untuk beribadah. Nah, itu yang menyiapkan adalah mereka. Tapi walaupun mereka itu seorang yang bekerja di rumah Tuhan, tempat ibadah, tapi orang Lewi ini tidak menolong juga, tidak menolong orang yang sedang kesakitan tersebut. Nah, kemudian yang kelima ya, ada seorang Samaria. Nah, seorang Samaria ini siapa? Anak-anak, orang Samaria ini adalah orang yang dianggap sebagai orang berdosa atau dianggap buruk. Seperti itu. Mereka tidak diajak berteman, mereka dikucilkan, diabaikan. Nah, tetapi orang Samaria ini ketika melihat orang yang sakit, yang mau meninggal ya karena dirampok, dia langsung datang menolong, dia mengobati, dia membersihkan luka-lukanya, ya, lalu membalut. Sebelum dibalut dikasih anggur dan minyak ya, lalu dibalut dan dia angkat korban ini atau orang yang sakit yang menjadi korban perampokan ini ya, diangkat, dinaikkan ke keledainya sendiri, lalu dibawa ke sebuah penginapan ya. Di sana dia menyerahkan uang supaya orang ini dirawat
ya, supaya diobati. Nah, dan dia berkata nanti kalau kurang dia akan tambahkan. Tolong rawat orang ini sampai sembuh gitu ya. Nah, yang berikutnya ada perawat atau orang yang memiliki penginapan dan yang merawat orang ini. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa melihat mana yang perlu kita contoh. Orang yang murah hati itu orang yang mana? Apakah penyamon? Apakah orang Lewi? Apakah imam? Apakah orang Samaria? Ataukah pemilik penginapan? Nah, menurut anak-anak yang mana nih yang murah hati? Iya, ya, yang murah hati adalah orang Samaria yang menolong sesamanya, sesama manusia. Nah, tadi firman Tuhan dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama kita, karena Allah kita itu tidak kelihatan. Jadi Allah mau kita mengasihi Allah itu dengan segenap hati, pikiran kita, jiwa kita, kekuatan kita. Caranya bagaimana? Kan Allah tidak kelihatan, Miss. Ya, dengan cara kita mengasihi sesama kita, ya. Nah, tapi kepada Allah kita juga mesti berdoa, mengucap syukur, mendoakan orang lain, ya itu juga bentuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama, menghormati Allah. Nah, kemudian apalagi ya yang dimaksud dengan mengasihi sesama itu? Katanya kalau mengasihi Allah harus mengasihi sesama. Ya itu tadi, melakukan kemurahan hati. Orang yang murah hati itu melakukan sesuatu bukan karena terpaksa, bukan karena supaya dipuji-puji atau supaya dapat imbalan, ya, atau bayaran gitu. Atau kita melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang, bukan ya anak-anak. Nah, jadi Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi penuh kemurahan hati tanpa maksud apapun, ya. Nah, firman Tuhan anak-anak di dalam Lukas 6 ayat 36 berkata, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Jadi anak-anak kita, Tuhan Yesus mau, Allah mau kita itu murah hati. Kenapa? Karena Bapa kita di sorga adalah murah hati. Nah, Bapa kita di sorga murah hatinya bagaimana? Murah hatinya adalah mengampuni segala dosa kita, ya. Tidak memperhitungkan dosa kita lagi, dihapuskan semuanya, ya. Nah, itulah kemurahan hati Tuhan, kemurahan hati Bapa. Kemudian firman Tuhan juga berkata begini, ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, itulah yang diperintahkan Allah. Firman Tuhan yang barusan Miss Tio sampaikan tadi adalah dari Filipi 2 ayat 4 dan 5, ya. Nah, anak-anak, jadi ayo kita menjadi murid-murid Tuhan yang murah hati, sikap yang murah hati, ya, seperti yang dilakukan oleh orang Samaria tadi, anak-anak. Ya, Tuhan menghendaki agar kita memiliki sikap penuh belas kasihan. Kita ikut merasakan penderitaan orang yang menderita itu, ya, merasakan kasihan, ya, kalau seandainya saya seperti itu bagaimana, begitu ya. Jadi kita ikut merasakan betapa orang yang menderita itu perlu pertolongan, gitu ya anak-anak, ya. Dan juga kita memiliki sikap hati yang tulus di dalam mengasihi sesama, di dalam menolong, di dalam memberikan sesuatu, melakukan sesuatu. Kita tidak boleh membedakan ini orang mana, ini suku apa, ini orangnya kulitnya warna apa. Kita tidak boleh seperti itu. Ini orang baik atau orang tidak baik. Kalau kita menolong, ditolong dulu, ya. Nah, masalah yang lain nanti diserahkan kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus belajar untuk peduli kepada orang lain, ya. Baik itu kebutuhan secara jasmani, kalau kita memiliki sesuatu yang kita bisa bagikan, ayo kita berbagi. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang tersebut, tapi kita punya
waktu, kita punya kesempatan untuk mendoakan orang tersebut supaya bisa memiliki apa yang mereka perlukan. Begitu anak-anak ya. Jadi ayo kita sama-sama belajar melakukan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu memiliki kemurahan hati. Ayo setiap anak-anak Kalam Kudus, secara khusus SD Kristen Kalam Kudus, ayo kita berlomba-lomba menjadi pribadi yang penuh kemurahan hati seperti Bapa kita di sorga ya, atau yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Baik anak-anak, amin untuk firman Tuhan, biarlah kita semuanya diberkati. Nah sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajar kami, mengingatkan kami, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh kemurahan hati. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu, dan kami melalui firman-Mu ini, melalui firman yang boleh kami lakukan, kami semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa secara rohani yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, anak-anak semuanya, tadi kita sudah mendengarkan sharing firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan syukur, dapat mentransferkan langsung pada rekening yang akan muncul di layar ini. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Baiklah anak-anak, di saat ini kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita. Miss minta semuanya sikap doa yang baik dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat yang selalu Engkau curahkan dalam hidup kami. Dan di saat ini ya Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat digunakan dan dikelola hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus juga ajarkan kami supaya kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, hanya kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekian chapel kita di hari ini. Kiranya semuanya tetap semangat. Miss harap semuanya benar-benar tetap semangat untuk belajar di hari ini. Dan sampai jumpa lagi di chapel minggu depan. Bye-bye semuanya. God bless you all.